在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah pertempuran ini, medan perang di wilayah utara hampir hancur total. 10.000 km di sekitarnya menjadi zona terlarang. Pusaran di tengah berputar dengan cepat. Sejumlah besar debu tersedot ke arahnya dan menghilang di dalamnya. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Bagi Alhaven dan Alliance, kedua belah pihak saling menyelidik, hanya harga penyelidikan ini yang sangat tinggi. Kematian puluhan ribu pembudidaya menyebabkan kedua belah pihak berhenti sejenak. Seolah-olah kedua belah pihak membuat persiapan yang sempurna untuk pertempuran berikutnya. Di sisi Alhaven, sejumlah besar pembudidaya mundur dan berkumpul di antara wilayah barat dan utara untuk pulih. Aliansi benar-benar sepi, tetapi berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh aliansi. Pada hari ini, seseorang muncul di sebelah pusaran. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah kuning. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai Huang Long. Huang Long dengan tenang melayang di kehampaan dan melihat pusaran di bawahnya. Kekuatan hisap yang kuat runtuh ketika mendekati dia. Meskipun pertempuran yang menyelidik ini terlihat seperti hasil imbang, pada kenyataannya, aliansi kalah. Huang Long merenung saat dia melihat medan perang. Dia bisa membayangkan intensitas perang yang terjadi. Aliansi kultivasi selalu sombong, dan perang ini terjadi karena masalah dengan Master Flamespak saat itu. Menarik. Saya tidak berharap bahwa ketika saya secara tidak sengaja membantu Master Flamespak saat itu akan memberi saya For Divine Sekte kesempatan seperti itu. Mata Huang Long berbinar setelah dia dengan hati-hati melihat ke medan perang dan kemudian berjalan menuju kekosongan. Aku harus membahas masalah ini dengan 3 lainnya. For Divine Sekte saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Saya hanya tidak tahu jika planet budidaya peringkat 9 di belakang aliansi budidaya akan campur tangan. Bagaimanapun, mereka hanya mengenali aliansi budidaya. Huang Long secara bertahap menghilang saat dia merenungkan. Saya kira mayat sekte juga merenungkan masalah ini. Kedatangan Alhaven telah menghancurkan pertempuran di aliansi. Ada juga Wang Lin. Anak itu sangat baik, dan membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran akan menjadikannya pelopor untuk 4 sekte saya. Dengan kultivasi Master Flamespak, dia seharusnya bisa melihat tanda saya. Ini bisa dianggap sebagai petunjuk sikap For Divine Sect saya terhadap Alhaven. Huang Long tersenyum ketika dia menghilang di antara bintang-bintang. Pertempuran ini tidak cukup besar. Biarkan itu menjadi lebih intens dan mengkonsumsi lebih banyak pasukan aliansi kultivasi. For Divine Sekteku telah bertahan terlalu lama, dan sekarang saatnya kekuatan yang telah kami simpan untuk meletus. Ada alam semesta lain di dalam pusaran itu. Ini adalah dunia kegelapan yang tak terbatas. Tidak ada cahaya atau suara, bahkan tidak ada sepotong energi spiritual atau asal. Hidup hampir punah di sini. Ini adalah kekosongan di bawah ruang yang hancur. Tidak ada yang tahu mengapa itu ada. Jika ruang adalah lapisan sutra tanpa akhir, maka ini adalah kegelapan di bawah sutra. Pernah ada pembudidaya kuat yang ingin menemukan akar kekosongan ini. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa mengetahui rahasia kekosongan. Tubuh seorang kultivator akan terus-menerus melemah seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menyegel dan membatasi seorang kultivator, membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Juga, karena tempat ini diisolasi dari energi asal dunia, bahkan jika energi asal seorang pembudidaya itu mandiri, akan ada hari ketika itu habis. Juga, di bawah pengaruh pelemahan dan pemeteraian, jumlah yang bisa mereka gunakan terlalu sedikit. Seolah-olah tempat ini adalah area yang dilarang bagi para pembudidaya. Di aliansi, hanya orang-orang yang status dan kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu akan tahu bahwa dahulu kala, sebelum alam surga runtuh, peristiwa yang menggetarkan surga pernah terjadi di sini yang hampir menyebabkan alam surga hancur. Tidak ada yang tahu jika kekosongan ini berakhir. Bahkan puncak pembudidaya Nirvana Sutterer tidak bisa menyelidiki terlalu lama di sini. Bagaimanapun,
Tidak peduli berapa banyak energi asal yang mereka miliki, masih akan ada hari ketika itu akan habis. Seolah-olah kekosongan ini adalah formasi isolasi energi asal alami. Itu adalah ruang yang sepenuhnya tertutup yang mencegah pembudidaya untuk menghancurkannya untuk mengeksplorasi lebih dalam. Namun, apakah ini benar-benar formasi isolasi energi asal alami? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, ada spekulasi yang tersembunyi di dalam hati beberapa orang. Mereka takut menyentuhnya karena takut bencana yang tak terbayangkan itu akan terjadi. Pada saat ini, bahkan tubuh besar Moongazer Serpent tampaknya tidak signifikan. Setelah masuk, meringkuk dan mengembunkan semua kekuatannya dalam upaya untuk menyerap semua benda asing di dalam tubuhnya. The Moongazer Serpent melayang dalam kegelapan tanpa akhir ini tanpa arah. Itu jika kekuatan misterius di sini tidak berdampak pada ular Moongazer. Wang Lin ada di dalam tubuh Moongazer Serpent. Dia masih memegang fragmen angkasa yang diberikan Master Flamespak padanya. Perasaan ia melewatinya dan dia meninggalkan jejaknya sendiri. Pada saat yang sama, raungan datang dari pecahan dan sambaran petir keluar. Guntur tersebar di depan Wang Lin. Saat guntur melengkung ke segala arah, binatang guntur bertanduk perak muncul. Ada rantai di lehernya dan banyak jimat tergantung di tubuhnya. Itu terlihat agak berantakan. Bahkan tanduk perak memiliki lubang kecil yang menembus melalui metode yang tidak diketahui dan sebuah lubang besi dimasukkan melalui itu. Selain dari jiwa utama yang tersegel dalam fragmen langit yang diberikan Master Flamespak kepada Wang Lin, ada juga Thunder Beast. Ketika Thunder Beast melihat Wang Lin, matanya menjadi berkabut dan semua ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun meletus. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Thunder Beast, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penampilan Thunder Beast ini terlalu aneh. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Thunder Beast dan melihat lingkaran besi di tanduk perak. Dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh lingkaran itu dengan tangannya. Ini menyebabkan ketidakadilan di Thunder Beast menjadi lebih kuat, dan itu mengomplan. Wang Lin dengan masam tersenyum dan dengan lembut berkata, beberapa tahun terakhir ini sulit bagimu. Dia melihat Thunder Beast terus menggeram seolah ingin menceritakan semua kesengsaraan yang dideritanya. Wang Lin menggosok hidungnya dan menepuk kepala Thunder Beast ketika dia berkata, sebenarnya, kamu terlihat sangat baik. Ini awalnya dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi saat dia mengatakannya, binatang guntur tidak lagi menggeram dan tiba-tiba memutar lehernya, menyebabkan rantai di lehernya bergemerincing. Jimat kertas acak di tubuhnya juga bergetar saat melihat Wang Lin dengan keraguan di matanya. Jelas itu tidak pasti tentang kata-kata Wang Lin. Sudah terlalu sering mendengar hal yang sama dari Master Flamespak. Setiap kali Master Flamespak melihatnya, dia akan mengatakan kata-kata yang sama. Wang Lin tersenyum masam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur Thunder Beast. Dia sangat simpatik kepada Thunder Beast di dalam hatinya, terutama setelah melihat penampilannya. Wang Lin membayangkan semua penderitaan yang dialami oleh Thunder Beast selama bertahun-tahun ini. Namun, kekuatan Thunder Beast mengejutkan Wang Lin. Itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dengan Thunder Beast menatapnya, Wang Lin hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Setelah melihat bahwa Thunder Beast masih dipenuhi dengan keraguan, Wang Lin menghela nafas dan menyentuh tasnya. Pedang langit terbang dan dia menjentikkannya, menyebabkan Su Liguo terbang keluar. Tanpa Wang Lin mengirimkan pesanan, Su Liguo sudah tahu situasi dari hubungannya dengan Wang Lin. Setelah dia muncul, dia tidak bisa membantu tetapi bermain-main dengan lingkaran besi di tanduk Thunder Beast. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa keras. The Thunder Beast segera mengeluarkan raungan marah dan guntur menutupi tubuhnya. Ini terutama berlaku untuk tanduk peraknya, di mana guntur langsung berkumpul dan menembaki Su Liguo. Tidak diketahui bagaimana Su Liguo dan Thunder Beast berkomunikasi bersama, tetapi setelah beberapa kata, ekspresi Thunder Beast menjadi lebih baik dan kecurigaan di matanya berangsur-angsur memudar. Tidak lama kemudian, sebenarnya ada kebanggaan di matanya, dan itu mengaum dan dengan senang hati berkomunikasi dengan Su Liguo. Pada akhirnya, itu memungkinkan Su Liguo untuk duduk di punggungnya dan bahkan tidak peduli jika Su Liguo mengutak-atik lingkaran besi. Itu mengguncang tubuhnya seolah-olah sangat puas dengan penampilannya.
Ketika Wang Lin menemukan pisau hitam di makam Suzaku, Wang Lin memperhatikan bahwa Su Liguo memiliki bakat ini. Dia tidak tahu bagaimana Su Liguo telah meyakinkan pisau itu, tetapi itu tidak terpisahkan dari Su Liguo untuk waktu yang lama. Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Dia masih ingat tatapan keras Thunder Beast dan raungan arogan yang mengguncang dunia. Namun, melihat Thunder Beast sekarang, tidak ada jejak diri sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia bisa merasakan bahwa binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin akan berpikir ini adalah binatang guntur yang salah. Merasa menyesal, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Thunder Beast kembali menjadi sinar cahaya yang kembali ke tasnya. Sedangkan untuk Su Liguo, dia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan ketika dia berkata, "Tuan, sudah lama sejak Little Su keluar, jadi tolong jangan membuat saya kembali. Saya melihat bahwa tidak ada bahaya di sini, jadi bagaimana kalau Anda membiarkan saya memiliki waktu luang?" Wang Lin memandang Su Liguo dan dengan tenang berkata, "Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang Anda pikirkan, jadi kembali ke dalam." Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Su Liguo marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, namun, dia sudah mengutuk hatinya. Namun, di permukaan, Su Liguo tidak berani mengungkapkan kemarahannya, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tas oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat ia bergerak melalui Moongazer Serpent. Perasaannya mengelilingi tubuhnya dan dia bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, dia tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan bayangan di belakang. Wang Lin sangat akrab dengan Moongazer Serpent, sehingga dia bisa menuju ke tempat yang dia inginkan tanpa berpikir. Jika itu di masa lalu, Wang Lin tidak akan bergerak seperti ini. Bagaimanapun, ada sejumlah besar ular Moongazer yang lebih kecil di dalamnya saat itu. Namun, ular Moongazer yang lebih kecil itu telah mati. Akibatnya, bahaya di dalam Moongazer Serpent telah berkurang sangat. Saat ia bergerak maju, ekspresi Wang Lin suram. Setelah dia memasuki Moongazer Serpent, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dari saat Moongazer Serpent melewati pusaran. Meskipun tidak ada banyak energi asal di sini sebelumnya, dia setidaknya bisa merasakannya. Namun, saat ini dia tidak bisa mendeteksi sama sekali. Ini membuat hatinya tenggelam. Jika itu satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu peduli. Tetapi tidak hanya dia tidak bisa merasakan energi asal, bahkan energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa itu tidak menghilang tetapi ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Penindasan ini seperti segel, dan meskipun lambat, jika dia tinggal di sini cukup lama, itu akan benar-benar menutup semua energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Moongazer Serpent, itu ada hubungannya dengan di mana Moongazer Serpent berada. Mata Wang Lin menyala saat tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju. Sesaat kemudian, matanya bersinar cerah. Kekuatan tubuh dewa kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, saya mungkin bisa memiliki beberapa keuntungan di sini. Sambil merenung, Wang Lin dibebankan lurus ke depan. Segel ini mirip dengan jimat dari Forsaken Immortal Clan. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat tempat tulang itu berada. Setelah melihatnya, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tulang Moongazer ular awalnya memancarkan sejumlah besar energi spiritual, namun, semua itu hilang sekarang. Sepertinya segel itu tidak hanya menekan energi asal, tetapi juga energi spiritual. Namun, saya memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu tidak masalah bagi saya. Mata Wang Lin berkedip dengan dingin ketika ia mengikuti tulang ular Moongazer. Karena tempat ini memiliki banyak efek pada pembudidaya, itu akan memiliki efek yang sama pada yang lain. Jadi semakin lama kami tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang saya pegang. Wang Lin menempel pada tulang dan langsung menuju ke tempat ia menemukan anak dewa kuno. Saat dia bergerak, gemuruh yang keras dan keras datang dari depan. Begitu gemetaran datang, Wang Lin merasa pijakannya menjadi tidak stabil, seolah-olah Moongazer Serpent bergerak. Wang Lin bergerak maju sambil menempel ke dinding daging. Suara itu menjadi lebih keras dan kadang-kadang ada gelombang kejut dari mantra, yang membuat Wang Lin berhenti.
Ekspresinya agak ragu-ragu, dan sesaat kemudian, dia pergi ke dinding daging di samping. Dia bergerak seperti ikan dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Perasaan tersebar dan dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, akal Wang Lin menyempit dan berhenti memanjang ke dinding daging. Sebaliknya, ia mengamati dengan seksama bagian luar dinding daging. Setelah melihatnya, Wang Lin mundur tanpa ragu sampai dia berada di dekat tulang Moongazer ular lagi. Matanya berbinar ketika dia berpikir, aku bukan tandingan bagi orang-orang yang masuk, tapi aku juga punya kelebihan. Semakin banyak energi asal yang mereka konsumsi, semakin besar keuntungan saya. Tempat yang dilihat Wang Lin dengan indera ini adalah area terbuka selebar 1000 kaki. Meskipun area itu dipenuhi dengan ular Moongazer, mereka semua mundur. Dan ada 2 orang di sana. Wajah Wudochan pucat dan jubah ungunya compang camping, dia dalam keadaan menyesal. Namun, dia berdiri di sana mengeluarkan aura kuat seperti pedang terhunus dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada lubang di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat anak dewa kuno itu berada. Kebalikan dari Wudochan adalah Yi Muzi berjubah hijau. Meskipun wajahnya juga sedikit pucat, matanya tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Rupanya, ada pertarungan singkat tapi sengit. Meskipun akal Wang Lin hanya di dalam ruangan itu untuk sesaat, itu tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun, Wudochan maupun Yi Muzi tidak peduli dengan Wang Lin. Bocah kecil, kita memiliki energi asal terbatas di sini. Target orang tua ini bukanlah celestial yang seperti itu. Jadi mengapa Anda di sini menghalangi saya alih-alih membantu Xuan Bao melawan King Sui? Bukankah apa yang kamu lakukan sangat absurd? Yi Muzi berkata kepada Wudochan. Wudochan tidak menanggapi, dia hanya menatap Yi Muzi dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan gelembung 5 warna melayang di atas telapak tangannya. Tatapannya jatuh pada gelembung dan dia dengan tenang berkata, saya tidak peduli tentang bagaimana yang terhormat Xuan Bao lakukan, tetapi selama saya di sini, tidak ada yang bisa masuk. Yi Muzi berjubah hijau memiliki ekspresi suram dan mendengus dingin saat dia melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan batang kayu raksasa muncul di depannya. Lok raksasa ini mengambil semua ruang di sini dan menabrak ke depan. Aku tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Lalu aku akan pergi jauh ke dalam Moongazer Serpent dan menyelesaikan tugas yang diberikan ketua tetua. Ketika gas hijau memenuhi daerah itu, seolah-olah daerah ini diisolasi dari seluruh dunia, seperti gas yang telah membentuk wilayahnya sendiri. Itu menciptakan segel yang mengelilingi Wudochan. Mengambil kesempatan ini, Yi Muzi bergerak cepat dan melewati Wudochan. Dia menyerbu ke dalam lubang dan menghilang. Wudochan dikelilingi oleh gas hijau, tetapi hanya 3 napas setelah Yi Muzi pergi, ledakan datang dari dalam gas. Wudochan menciptakan gelembung dan meledakkannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan sebagian gas hijau menghilang. Setelah 3 napas waktu, semua gas hijau menghilang. Dia melihat ke lubang tempat Yi Muzi masuk dan menunjukkan senyuman. Dengan 1 langkah, dia masuk ke lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang Moongazer Serpent dan memutuskan untuk duduk. Dia menamparkan tasnya memegang dan pedang terbang keluar. Dia menunjuk dengan jari ini dan pedang itu terbang lurus ke depan. Itu terbang ke dalam lubang tanpa ragu-ragu dan terus mendorong ke depan. Saat ini indera saya ada di dalam pedang, jadi jika itu dihancurkan, itu tidak masalah. Juga, siapa di antara orang-orang ini yang tidak dapat menjatuhkan bintang dengan menginjak-injak kaki mereka? Selain kakak senior King Sui, saya hanya semut di mata mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Purba saya tidak terpengaruh di sini. Biarkan mereka bertarung dulu, dan begitu mereka tidak memiliki energi asal yang tersisa, aku, yang semut di mata mereka, mungkin bisa untuk memancing beberapa keuntungan. Mata Wang Lin menyala saat dia mengendalikan pedang terbang dan mulai merenung. Pedang terbang perlahan terbang ke dalam lubang. Semburan fluktuasi mantra datang dari depan dan menyulitkan Wang Lin untuk mengendalikan pedang terbang karena tingkat kultivasinya. Untungnya, kekuatan penindasan ada, dan itu memungkinkannya untuk nyaris mengendalikannya untuk terbang ke depan. Tak lama setelah itu,
pedang dengan akal Wang Lin keluar dari keseluruhan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang perlahan-lahan berputar dan memberikan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa anak dewa kuno ada di dalam pusaran. Sekarang tidak ada jejak King Sui, Yi Muzi, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sebentar. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang itu untuk menyerbu langsung ke pusaran tanpa ragu-ragu. Saat mengendalikan pedang terbang, pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku perlu menemukan cara untuk membuat monster tua ini mengkonsumsi energi asalnya lebih cepat. Juga, untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 pedang terbang. Dia memperoleh semuanya dari perang sebelumnya. Tangannya membentuk segel dan dia terus-menerus memampatkan energi asal ke dalamnya. Jika salah satu dari pedang terbang meledak, mereka akan menyebabkan sejumlah kerusakan yang baik. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin saat ia melambaikan tangannya dan pedang terbang semua menyebar. Mereka terbang seperti kilat menuju semua tempat sensitif Moongazer Serpent yang Wang Lin tahu. Dengan cara ini, aku bisa menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh Moongazer Serpent. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka tidak akan cukup tahu tentang ular Moongazer. Apalagi tahu tempat sensitif dari Moongazer Serpent untuk menyiapkan cadangan. Adapun pedang dengan akal Wang Lin, ketika mendekati pusaran, gelombang energi asal tiba-tiba melompat keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin berubah dan akal meninggalkan pedang terbang tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk menghindarinya. Namun, lonjakan ini terlalu kuat, itu seperti banjir yang segera mempengaruhi pedang terbang. Ujung pedang itu runtuh inci demi inci, memanjang hingga ke gagangnya. Meskipun ini adalah kasusnya, indera masih tersentuh oleh energi asal ini, sehingga sebagian besar darinya menghilang. Wajah Wang Lin memerah dan dia duduk di dekat tulang Moongazer Serpent. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Aliran energi asal yang kuat. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu bahwa energi asal yang melonjak hanyalah kejatuhan belaka. Lebih penting lagi, pusaran itu memiliki daya isap yang kuat, yang merupakan bagian dari mantra Moongazer sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan terhalang beberapa kali oleh pusaran. Bahkan jika ada energi asal yang pecah, itu akan sangat melemah. Tidak lama kemudian, pedang terbang muncul di terowongan yang dikenal Wang Lin. Saat dia masuk, gelombang kejut yang cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akalnya menyapu bagian sempit ini seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Banyak tentakel di terowongan runtuh di bawah badai ini. Dan banyak mayat berubah menjadi debu dan menghilang. Pedang dengan akal Wang Lin masuk seperti duri dan tetap tertutup ke dinding daging. Saat salah satu tentakel runtuh, menciptakan celah di dinding daging, pedang segera masuk. Hanya dengan melakukan ini, dia hampir tidak bisa menghindari gelombang kejut yang menyerbu. Ada dua sosok yang saling bersilangan di jalur masing-masing, dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang saling bertarung. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao yang terhormat tidak lagi bersama naga emas. Sebaliknya, dikelilingi oleh 10 tentakel, dengan mata tertutup dan tampak sangat lemah. Sejumlah besar energi asal surga diserap oleh tentakel. Tentakelnya sangat aktif, bergerak dan bergoyang-goyang jauh lebih banyak dari biasanya. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Lebih jauh lagi, ada sejumlah besar gelembung di sekitar Yi Muzi. Wudochan menyusulnya, dan mereka terjerat dalam pertempuran. Namun, setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Terowongan ini hanya setengah panjang dari sebelumnya, dan dia bisa melihat ujungnya dengan lirikan. Bagian ke anak dewa kuno benar-benar disegel. Wang Lin tetap diam saat dia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam tubuh Moongazer Serpent. Raungan ini berasal dari Moongazer Serpent sendiri. Saat meraung, terowongan mulai bergetar hebat dan celah raksasa muncul di atas terowongan. Sejumlah besar darah hijau mengalir keluar dan aura jahat tak berujung datang. Raungan itu menjadi semakin kuat, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Mata King Sui berbinar.
Dia berhenti mundur dan menyerbu ke depan. Saat rambutnya yang panjang mengalir dalam angin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Dunia pembantaian." Saat dia berbicara, rambutnya tersebar sendiri dan sinar cahaya merah muncul di bawah kakinya dan mulai menyebar. The Slaughter Realm adalah mantra yang dibuat oleh King Sui sendiri. Lampu merah di bawah kakinya menyilaukan, dan ketika itu bersinar pada naga emas, itu hampir membuat naga terlihat seperti itu adalah warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lampu merah. Ada terlalu banyak fragmen jiwa, ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas meraung di King Sui. 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan raungan keluar dari mulutnya. Logam hancur, kayu hukuman, air penghormatan, racun api, tanah yang terkubur. 5 pembalikan unsur. Saat naga emas meraung, 5 jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan dicetak di atas kepalanya seperti merek. Aura yang sangat kuat meledak dari naga emas. Kemudian ia melihat King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar cahaya. Ketika 5 elemen berbalik, 5 sinar cahaya berubah menjadi logam yang tidak dapat dipecahkan, kayu hukuman, aliran upeti air, lenyapnya racun api, dan bumi yang mengubur surgawi. Ketika 5 elemen terbalik, sepertinya daerah itu menjadi terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yi Muzi dan Wudo Chan, yang bertempur di kejauhan, mundur dan menoleh. Rasa dingin melintas di mata King Sui. Alam pembantaian di bawah kakinya bergerak saat dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Dia dengan lembut berkata, "Penjara bumi." 6 mantra Kaisar Langit Baifan adalah dasar-dasar King Sui. Namun, dia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra celestialnya sendiri. Mereka semua berdasarkan alam pembantaiannya, untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. King Sui hendak pergi ketika aura jahat tiba-tiba keluar dari celah di atas. Itu mengambil bentuk lengan merah darah dan langsung menabrak tubuh King Sui. Di atas aura jahat yang padat, itu juga berisi aura ular Moongazal. Lengan ini terlalu cepat dan berisi kekuatan untuk menghancurkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan membuatnya gemetar. Bahkan dengan budidaya King Sui, dia tidak bisa menahannya dan terlempar ke belakang, mengeluarkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, lengan itu meraih jiwa asal Xuan Bao yang terhormat dan menariknya kembali. Itu akan kembali ke dalam celah. Saat ini, mata King Sui yang masih acuh tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Xuan Bao yang terhormat adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi pada alam surgawi. Namun, sekarang diambil oleh orang lain, ini membuat King Sui menjadi gila. Harus dikatakan bahwa bahkan Baifan tidak akan berani marah kepada King Sui. Sebaliknya, ia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui berutang padanya. Bahkan orang misterius yang dihormati Master Flames Park tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun, kemarahan King Sui meledak ketika Yang Mulia Xuan Bao diambil. Pembantaian, King Sui meraung dan dia bergegas dikelilingi oleh lampu merah. Ji Realem berputar di sekelilingnya, dan meskipun tangannya tidak membuat segel, mantra muncul di sekelilingnya. Garis tipis muncul di depannya. Itu seperti garis darah, dan setelah itu muncul, sepertinya itu bisa merobek ruang. Saat King Sui menyerbu, garis juga melesat ke lengan yang mundur. Sebuah suara yang menghancurkan bumi bergema ketika King Sui mendekat pada lengan dan menyerang seperti orang gila. Gemuruh tak berujung bergema, dan setiap kali garis merah menyerang, lengannya akan bergetar. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tersentak. Tubuhnya, yang duduk di sebelah tulang Moongazar Serpent, tiba-tiba bangkit dan menyerbu ke depan. Meskipun saya, Wang Lin, bukan pria terhormat ketika saya melakukan perjalanan keliling dunia, saya berutang pada King Sui. Sekarang dia cemas dan gila, saya tidak bisa duduk dan mengabaikan ini. King Sui tampaknya sudah gila dan menyerang tanpa henti. Adegan ini membuat murid-murid naga emas menyusut. Bahkan Yi Muzi terkesiap. Dia akhirnya mengerti mengapa kepala penatua keluarga mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasi King Sui dengan santai. Ekspresi Wudo Chan juga berubah saat dia melihat King Sui. Secara khusus, garis merah sebelum King Sui membuat pikirannya bergetar.
Adapun King Sui, mata kanannya tiba-tiba meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Semua ji realemnya keluar dan mendarat di lengan. Lengannya bergetar, dan pada saat ini, ia melonggarkan cengkeramannya pada jiwa asli Xuan Bao yang terhormat. Naga emas yang telah mengamati pertempuran ini keluar dan matanya menyala. Tubuhnya yang besar menuju Xuan Bao yang terhormat dan ekor naganya melecut ke arah King Sui. Ada juga lengan dengan aura ular Moongazer. Itu membuka tangannya, dan kali ini mencapai ke arah King Sui. Mata kanan King Sui berantakan dan mata kirinya benar-benar merah dengan sedikit kegilaan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jari ini. Dalam sekejap, angin hitam berkecamuk oleh dan 8 naga hitam menderu muncul di sekitarnya. Kekuatan 8 naga hitamnya hanya kedua dari Bai Fan Scold the Wind, yang bisa memanggil 9 naga hitam. Kekuatan 8 naga beberapa kali lebih kuat dari 7 naga. Ketika 8 naga Cold the Wind meraung, mereka langsung menyerang jiwa asal Xuan Bao yang terhormat. Mereka tidak menghancurkannya, tetapi menyapu, menyebabkan asal-usul Xuan Bao yang terhormat hampir runtuh. Saat 8 naga mengelilingi jiwa asal, mereka terus-menerus menyegelnya, menyebabkan jiwa asal Xuan Bao yang terhormat memasuki koma. Kemudian mereka mengirim jiwa asal ke pusaran di pintu masuk. Tepat ketika jiwa asal Xuan Bao yang terhormat ditiup ke arah pintu masuk, tubuh Wang Lin memasuki pusaran. Dia segera meraih jiwa asal Xuan Bao yang terhormat dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, dia bergegas keluar pusaran. Semua ini terjadi begitu lancar sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Mantra King Sui dan penampilan Wang Lin sempurna waktunya. Sebelum pergi, Wang Lin melihat jejak kepercayaan di dalam kegilaan di mata kiri King Sui. Saudara senior King Sui, saya akan melakukan yang terbaik. Wang Lin keluar dari pusaran. Setelah melemparkan jiwa asal Xuan Bao yang terhormat ke dalam tasnya, dia berbalik dan membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyebar dan mengunci ke pusaran, menyebabkan sepotong sumber energi asal keluar lagi. Naga emas itu mengaum dan segera mengubah arah. Begitu cepat sehingga tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan masuk ke dalamnya. Saat itu masuk, cahaya keemasan bertabrakan dengan lampu merah dari mata ketiga. Itu terkejut karena ada jejak kekuatan di dalam lampu merah yang bahkan bisa mengejutkan dirinya sendiri. Namun, lampu merah terlalu lemah untuk menjadi ancaman baginya, meskipun perasaan di lubuk hatinya sangat jelas. Tubuhnya yang besar tanpa sadar berhenti. Saat Wang Lin melihat kepala naga raksasa, dia terguncang. Menjadi begitu dekat tekanan membuatnya terkesiap. Pihak lain juga berhenti sejenak, dan Wang Lin segera mengebor dinding daging di dekatnya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak ke bawah, tetapi sebaliknya. Sementara dia melarikan diri, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia merasakan cadangan yang dia tanam. Wajahnya memiliki ekspresi suram namun kejam. Tubuh raksasa naga emas jauh lebih cepat dari Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah seekor semut, dan semut seperti itu berani mencuri jiwa asli Xuan Bao yang terhormat sebelumnya. Ini menghasut murka surga. Dia bahkan tidak perlu membuang energi untuk menerbangkan debu untuk membunuh semut ini. Saat dikejar, itu menderu. Mengaum. Deru ini mengandung energi asal yang terlalu cepat, dan itu menyerang ke depan, menyebabkan dinding daging di sekitarnya bergetar. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, ia meminjam kekuatan ini untuk bergerak lebih cepat. Meledak, teriak Wang Lin. Sementara dia bergerak maju, jiwa asalnya terguncang. Jika bukan karena tubuh dewa kuno, dia akan meledak dan mati. Bahkan sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia tidak takut. Saat dia berteriak, pedang terbang yang dia sembunyikan di titik sensitif Moongazer Serpent tiba-tiba meledak. Ada beberapa tempat yang sangat sensitif di Moongazer Serpent. Meskipun ledakan ini tidak bisa melukainya dengan serius, begitu tempat-tempat itu rusak, itu akan membawa rasa sakit yang tak terbayangkan ke ular Moongazer. Rasa sakit yang hebat akan menyebabkan kemarahan Moongazer Serpent mencapai puncaknya. Namun, hampir tidak mungkin bagi orang untuk menemukan tempat-tempat ini di ular Moongazer raksasa. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja mengenai mereka, itu tidak akan mempengaruhi ular Moongazer terlalu banyak.
Tapi itu berbeda untuk Wang Lin. Saat ini, semua titik sensitif Moongazer Serpent terkena oleh pedang terbang yang meledak sekaligus. Jenis rasa sakit ini tidak lebih lemah daripada ketika itu terluka sebelumnya. Tubuh besar Moongazer Serpent tanpa tujuan berkeliaran melalui kekosongan, tetapi pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian raungan menjengkelkan datang dari dalam tubuhnya. Ada perubahan mengejutkan yang terjadi di dalam tubuh Moongazer Serpent. Gerakan Moongazer Serpent menyebabkan tekanan kuat untuk menyebar, itu bergetar begitu keras sehingga rasanya seperti dunia telah terbalik. The Moongazer Serpent mengeluarkan raungan marah yang lain. Kali ini ia memanjangkan tubuhnya dan membuka mulutnya. Itu bergerak lebih cepat, seolah ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Ada kekuatan yang kuat mendorong keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Wang Lin, yang melarikan diri, hendak ditangkap oleh naga emas ketika sebuah kekuatan mengelilingi tubuhnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan didorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dinding daging di atasnya terbuka, menciptakan jalan langsung ke mulut ular Moongazer. Tidak hanya Wang Lin, naga emas itu sama. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung didorong oleh kekuatan. Demikian pula, di pusaran, King Sui berkelahi dengan lengan ketika tubuhnya tanpa sadar didorong ke atas. Yi Muzi dan Wudochan juga tidak bisa melarikan diri. Mereka terkena dampak dan didorong keluar melalui celah. Moongazer Serpent terus mengaum dalam kegelapan. Kekuatan tak berujung mendorong keluar dari dalam Moongazer Serpent. Ada kilatan emas, dan tubuh naga emas adalah yang pertama diludahkan. Tak lama setelah itu adalah Wang Lin. Setelah itu, King Sui, Yi Muzi, dan Wudochan semuanya diludahkan ke dalam kekosongan. Saat Wang Lin dimuntahkan, dia menyegel energi asalnya sendiri dan energi asal celestial sendiri dengan harapan menunda penindasan mereka. Namun, itu tidak berpengaruh. Dia merasakan energi asalnya menghilang dengan cepat, dan lapisan-lapisan pembatasan mendarat di tubuhnya. Energi asal surgawi di tubuhnya mengalami nasib yang sama. Hanya kekuatan dewa kuno di tubuh dewa kuno tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan cepat mundur. Dia bukan satu-satunya yang energi asalnya sedang ditekan dengan cepat. Naga emas, Yi Muzi, dan semua orang mengalami nasib yang sama. Namun, orang-orang ini sangat sadar akan tempat aneh ini. Yi Muzi memiliki 3 potong kayu ungu di sekelilingnya dan wajahnya pucat. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pemborosan sepenuhnya, dia bisa memperlambatnya. Sebuah cahaya tak terlihat melintas di sekitar naga emas, yang memungkinkannya untuk nyaris menahan kekuatan penyegelan, tapi itu jelas lebih rendah dari metode Yi Muzi. Wudochan adalah yang paling santai. Dia memiliki gelembung besar di sekitarnya yang sepertinya mengisolasi lingkungannya. Namun, gelembung itu terus-menerus menghilang, dan itu mengharuskannya untuk terus menggunakan energi asal untuk menggantikannya. Adapun King Sui, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan penjara bumi untuk secara paksa memblokir kekuatan penyegelan, tapi dia tidak bisa mempertahankannya lama. Sebaliknya, yang paling santai adalah Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan energi asal di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya, menatap naga emas, dan mengungkapkan cemoohan. Namun, dia tidak bergerak, dia terus mundur dan berpikir, saat ini bukan kesempatan terbaik, mari kita tunggu sedikit lagi. Sama seperti semua orang diusir, raungan Moongazer ular bergema sekali lagi. Kemudian pusaran muncul di antara matanya dan sesosok muncul. Orang ini secara tak terduga adalah Ji Xiantian. Namun, mata Ji Xiantian redup dan mereka kadang-kadang menunjukkan kilatan perjuangan. Sesaat kemudian, dia mengaum dan terbang keluar dari pusaran di antara mata Moongazer Serpent. Pupil Wang Lin menyusut tetapi kemudian segera bersinar terang. Jantungnya mulai berdebar kencang dan kencang. Dengan tubuh dewa kuno, ia segera mendeteksi aura dewa kuno dari tubuh Ji Xiantian. Dari pandangannya, Ji Xiantian ini dibentuk oleh bintang dewa kuno, atau lebih tepatnya, ia menyatu dengan bintang dewa kuno untuk menjadi eksistensi yang bukan dewa surgawi, pembudidaya, atau kuno. Mantra boneka dewa kuno. Wang Lin segera mengingat sesuatu dari ingatan Tusi, mantra yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno dewasa. Tubuh Ji Xiantian berisi bintang dewa kuno. Dengan menyerapnya,
aku bisa mendapatkan sebagian dari warisan kekuatan dewa kuno. Sebuah boneka dewa kuno yang menyatu dengan satu bintang tidak berbeda dengan dewa kuno bintang 1 yang kuat. Dan bintang Ji Xiantian berasal dari dewa kuno bintang 8.